Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ausat TV yang dirahmati Allah. Salah satu bentuk penyakit hati yang melanda umat Islam saat ini adalah penyakit kronis kesyirikan. Penyakit ini menyerang hati manusia, di mana hati bergantung, cinta, takut, berharap, dan bertawakal kepada selain Allah. Penyakit ini sangatlah berbahaya, lebih berbahaya daripada penyakit kanker yang paling ganas sekalipun. Sehingga pada zaman sekarang ini, di mana kesyirikan tersebar sampai ke pelosok-pelosok negeri, mulai ramai diiklankan di koran-koran, media televisi, dan berseliweran di berbagai media sosial. Sebetulnya lebih dibutuhkan seorang dokter yang mengobati penyakit ini dibandingkan dengan dokter yang mengobati penyakit-penyakit badan. Temukan inspirasi Islami setiap hari bersama Ausat TV. Bagikan jika bermanfaat. Apa pandangan Anda tentang hal ini? Yuk kita sama-sama berdiskusi di kolom komentar. Sahabat Ausat TV yang dirahmati Allah, penyakit yang paling berbahaya, terdapat dua jenis penyakit dalam diri manusia, yaitu penyakit hati dan penyakit badan, di mana kedua jenis penyakit ini disebutkan dalam Al-Quran. Antara lain, penyakit hati terbagi menjadi dua, yaitu penyakit syubhat atau keraguan dan pemahaman menyimpang, dan penyakit syahwat dalam arti keinginan terlarang. Sahabat Ausat TV fillah, penyakit syubhat merupakan gangguan dalam pemikiran dan keyakinan yang menyimpang dari kebenaran. Penyakit ini muncul ketika seseorang mengalami keraguan atau salah faham dalam memahami ajaran agama. Contohnya adalah ketika seseorang enggan berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi tetap mengikuti ketika keputusan itu menguntungkannya. Hal ini bisa kita lihat pada Quran Surat An-Nur ayat 48-50. Sahabat Ausat TV fillah, penyakit syubhat ini sering dikaitkan dengan orang-orang munafik yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Quran Suratul Baqarah ayat 10. Allah menambah penyakit mereka sebagai hukuman atas keraguan mereka terhadap risalah Nabi. Selain itu, penyakit syubhat ini diperparah oleh kurangnya ilmu agama dan keyakinan yang kokoh, sehingga hati menjadi tidak mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sahabat Ausat TV fillah, contoh lainnya adalah ketika Allah menyebutkan bahwa setan menjadikan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit semakin jauh dari kebenaran. Hal ini bisa kita lihat firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 125. Kemudian Quran Surat Al-Hajj ayat 53. Penyakit syubhat ini dapat muncul karena minimnya keinginan untuk memperoleh ridho Allah dan lemahnya pemahaman agama,
Hati yang sehat adalah hati yang mampu mengenali dan mengikuti kebenaran serta menjauhi kebatilan. Sahabat Ausat TV fillah. Kemudian berkenaan dengan penyakit yang kedua, yaitu penyakit syahwat, berkaitan dengan keinginan yang terlarang, seperti kecenderungan melakukan zina. Allah memperingatkan dalam Al-Quran agar para istri Nabi tidak melembutkan suara saat berbicara, agar tidak membangkitkan nafsu orang yang hatinya berpenyakit. Hal ini dikuatkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Sahabat Ausat TV fillah, hati yang dipenuhi penyakit syahwat cenderung mencari kesenangan duniawi dan maksiat, sedangkan hati yang sehat justru condong pada kebaikan, amal saleh dan takwa. Allah memberikan gambaran tentang hati yang sehat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8, yaitu hati yang mencintai iman, membenci kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan, di mana keimanan dihiasi dalam hati orang-orang beriman, sementara hati yang rusak justru tertarik pada maksiat. Sahabat Ausat TV fillah, di antara kedua penyakit tersebut, penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit badan. Penyakit syirik yang merupakan penyakit hati yang paling kronis bisa mengantarkan pelakunya pada kekal di neraka. Berbeda dengan penyakit badan yang puncak penderitaannya hanyalah kematian. Oleh karena itu, ulama menjelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu tauhid lebih besar daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Ilmu tauhid harus dipelajari terus-menerus agar tidak terjerumus dalam kesyirikan yang dapat merusak iman. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, kebutuhan manusia terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Jika makan dan minum dibutuhkan sekali atau 2 kali dalam sehari, maka ilmu diperlukan setiap saat, seperti tarikan napas. Dalam situasi di mana kesyirikan telah menyebar luas, lebih diperlukan seorang dokter yang mengobati penyakit hati daripada dokter yang merawat penyakit fisik. Sahabat Ausat TV fillah, orang yang meninggal karena penyakit fisik namun dalam keadaan bertauhid akan jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang sehat namun hatinya dipenuhi kesyirikan. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan agama jauh lebih penting daripada kesehatan jasmani. Penyakit syirik yang tidak segera diobati dapat membawa penderitaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mempelajari tauhid secara mendalam agar tidak terjerumus dalam kekeliruan yang merusak iman. Dengan demikian, jelas bahwa ilmu tauhid merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Menjaga kesehatan hati dengan iman dan menjauhi syirik adalah prioritas utama dalam menjalani kehidupan. Karena keselamatan akhirat jauh lebih penting daripada sekedar kesehatan. Sahabat Ausat TV fillah, semoga nasihat ini menjadikan manfaat untuk saya pribadi dan manfaat untuk semuanya, dengan bersama-sama kembali kepada Allah menuju ampunan Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wallahu fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.